Kalau buat hitungan dari lagunya sih lumayan ya, ada setahun ya. Cuman yang paling terakhir ya itu yang masih My Inspiration itu. Kalau untuk proses dari rekaman sampai jadi ini album itu ada 3 bulan. Exhibition itu bulan apa tepatnya dibikin? Yang bulan tadi Exhibition itu bulan apa tepatnya dibikin? Gimana? Yang single terakhir yang dibuat itu bulan apa tepatnya dibikin? Itu bulan Juni, seminggu setelah almarhum meninggal. Apa yang mendorong? Mendorong, sebenarnya nggak kedorong tapi ngalir. Apa yang dirasakan itu yang kita buat sih, saya buat sendiri dan apa ya. Jadi kalau jujur lagu itu dibikin saat kangen sih sebenarnya. Kangen kata-katanya dia, kangen jahil-jahilnya dia, kangen yang istilah ilmunya dia yang kasih ke saya itu. Makanya lagu itu liriknya ya memang yang saya bilang tadi diambil dari apa yang dia pernah ucapkan, itu yang saya bikin lirik gitu. Artinya itu masih melekat banget ya? Masih melekat banget. Sampai sekarang masih melekat banget? Alhamdulillah masih melekat banget. Sangat-sangat melekat banget. Artinya single ini pun didedikasikan untuk almarhum? Didedikasikan buat almarhum dan satu lagi buat almarhum yang paling tua, di atasnya Stephen. Iya. Abang ya? Bang, bisa dibilang pesan khusus gak sih Bang dari almarhum Bang? Pesan khusus ada. Dia bilang, dia pernah ngomong di Jakarta ini cuma 2. Kita berjuang cuma 2. Kita mau bisa survive cuma 2. Kalau mau bermusiklah yang lurus. Dalam arti kata ya udah fokus dengan musik, jangan ada yang namanya melenceng sana sini, apalagi yang namanya narkoba. Itu yang selalu saya ingat itu. Yang kedua, kalau nggak punya ilmu jadi preman. Itu yang saya selalu simpan di sini gitu kan. Terakhir ya itu yang kata dia, yang dia support, dia ingatkan lagi itu bermusiklah. Ya kita nggak tahu juga, saya juga nggak tahu bahwa kalau ini memang omongannya yang terakhir ya, kita juga nggak tahu. Ya itu yang saya ingat banget. Kan ini kan bukan terjun dunia musik pertama kali ya, Iya. ada band kali. Iya. Tetapi ada sesuatu yang lebih semacam aura yang kuat untuk menciptakan Akhir Pantai sebagai single, sebagai solo. Apa yang memotivasi? Awalnya sih karena mungkin di band produktivitasnya mandek ya, maksudnya nggak jalan. Akhirnya saya berpikir saya harus berkarya. Akhirnya ya dari support dari almarhum sendiri, dari keluarga, dari teman-teman. Akhirnya ya itu yang bikin saya akhirnya keluarin mini album ini, single solo juga. Sempat terpikirkan untuk menggantikan posisi almarhum di Rukonet? Itu dia. Untuk menggantikan siapapun yang bakal gantikannya itu nggak akan terganti. Makanya selalu saya bilang siapapun yang nanya, Bang, nanti mau gantiin ya? Katanya mau gantiin di Coconut ya? Enggak, saya bilang cuma teruskan apa yang diperjuangkan, apa yang dia udah lakukan, apa yang dipertahankan, itu yang saya teruskan. Nggak ada niat sama sekali buat mau ganti, dan dia memang tidak terganti sih. Buat saya dan buat kawan-kawan yang lain juga, mereka alhamdulillah sependapat dengan saya, sepemikiran dengan saya bahwa Stephen itu nggak tergantikan. Oke, tidak tergantikan, kita sepakat. Tapi ketika mengisi gerbong itu yang kosong, ada kepikiran nggak masuk dalam gerbong itu? Ada, karena buat saya kenapa saya harus masuk ke gerbong ini? Karena ini sesuatu yang udah dia jalankan. Makanya saya bilang saya bukan mengganti. Saya datang ke sana bukan mengganti. Saya meneruskan apa yang masih belum diteruskan. Contohnya yang masih belum dilaksanakan sama almarhum itu, belum tercapai itu cuma 1. Kalau untuk hal-hal yang lain di luar itu sih alhamdulillah saya menilainya udah. Cuman album Coconutris yang kedua ini, albumnya yang belum. Untuk pas setelah dari Stephen dan Coconutris berganti dengan Coconutris, itu yang belum. Nah itu yang akhirnya saya
saya masuk di gerbong itu cuma untuk meneruskan. Sesering apa sih sebetulnya sharing untuk dalam hal musik dengan almarhum? Wah, sering banget ya, alhamdulillah. Saya dan Steven itu komunikasinya alhamdulillah lancar ya. Jadi apapun yang membuat saya stuck gitu, nggak tahu lagi nih apa yang harus saya lakukan, apalagi dalam hal berkarya, saya selalu konfirmasi atau sharingnya ke dia. Sangat dekat sih, makanya saya bisa bilang bahwa dia itu bukan cuma sebagai kakak, dia itu jadi guru, jadi abang, kadang jadi musuh, tapi musuh dalam hal yang positif. Musuh itu dalam hal persaingan. Jadi dia selalu bilang, lu jangan jadi kayak gua, lu harus jadi lebih dari gua. Dalam soal bermusik, kalau mau bikin lagu jangan ngikutin gue, ikut luar negeri biar lu bisa sama bareng sama gue. Tuh banyak sih yang dia ceritain buat kita, buat memotivasi gitu. Terus, kalau untuk sharing di lagu oke segala macam. Terus kalau misalnya ada nggak sih hal yang lu suka dari sosok almarhum abang lu dalam dunia musik? Keterbukaannya. Jadi dia selalu, apalagi ke saya gitu kan. Kalau biasa kan kalau saya bikin lagu itu kan selalu sharingnya ke dia. Itu apa adanya. Kalau dia bilang nggak suka. Dia bilang bagus. Jadi itu yang ngebentuk saya gitu loh. Memang walaupun lebih kebanyakan dia bilang nggak suka. Tapi kan musik universal, selera benar. Ya kan? Cuman ya kebetulan kan saya dengan almarhum juga seselera gitu loh. Satu jalur ya? Iya, satu jalur. Itu makanya genre yang sama ya? Iya. Makanya saya alhamdulillah kenapa saya beruntung untuk membuat suatu karya, apalagi di dunia reggae ini, ketemu punya abang yang ya menjadi salah satu legend reggae di Indonesia. Jadi alhamdulillah di situ. Jadi sharingnya deket. Seperti apa sih kalau boleh tahu sedikit cerita awal mulanya kalian di keluarga itu suka reggae? Itu kan hal yang jarang lah. Benar. Semua rata-rata pop. Iya. Kalau awalnya kita keluarga itu memang dari darah. Jadi orang tua memang musisi juga. Terus kalau Steven suka reggae dari Om suka mainin The Wailers, Denny mau Bob Marley gitu kan, Peter Tosh. Nah dia nyari ceritanya seperti itu. Nah saya ngikutin dia. Ada yang ngebuntu ya? Iya, ngebuntu. Tapi sebenarnya kan banyak genre reggae di Indonesia ini. Kalau saya kan tipenya sebenarnya nggak bisa di panggung itu cuma diam, harus jalan ke sana, jalan sini, loncat sini. Nah yang masuk buat saya itu lagu-lagunya Steven dan Coconut Fish dulunya. Jadi akhirnya ya bisa dibilang kiblatnya di kesana akhirnya. Sempat ada obrolan untuk bikin proyek bareng? Nggak ada sih. Kenapa? Lagi sibuk masing-masing. Ketika sama-sama kakak ada di puncak, dia juga tahu kemampuan lu itu gitu kan, kalau vokalnya juga oke gitu. Iya, benar. Ada nggak proyek bareng juga? Enggak. Karena tidak ingin mengganggu orang sendiri. Benar. Dulunya kan saya sebelum bikin band ini, itu kan saya sempat kerja sama almarhum waktu di Steven dan Coconut di Steven Jam. Saya jadi backing vokalnya. Setelah itu akhirnya dia ngasih kebebasan saya buat berkarya lah. Ya udah, akhirnya berkarya. Udah berhenti dari situ, saya berkarya sendiri, bikin band sendiri, alhamdulillah jalan sampai sekarang. Pesan yang ingin disampaikan untuk ini album ini apa? Pesan banyak sih, di lagu itu banyak pesannya. Tapi terutama saya lebih menekankan cinta. Jadi cinta yang universal. Ya itu yang saya bilang, cinta terhadap orang yang udah meninggal, ya kan? Karena sangat beda antara cinta kepada orang yang sudah meninggal sama orang yang masih ada. Itu udah pasti gitu. Terus cinta dengan alam, cinta dengan teman, ya kan? Maksudnya dengan sosialnya, cinta dengan apa yang kita saat ini hadapin, apa yang kita jalanin. Itu kan prosesnya cinta semua. Kalau saya punya prinsip, lu nggak punya cinta, lu nggak bakalan bahagia. Cinta itu bahagia buat gue.
Gitu Cinta sih. adalah kebahagiaan. Benar. Ada di satu lagu di ikan bakar ada situ. Dan itu saya juga ciptain. Dari 5 lagu ini ciptaan sendiri semua atau Semua ciptaan saya sendiri, dan ada satu lagu judulnya Love, itu featuring dengan si Malodra, rapper. Jadi saya ada masukin unsur hip hop. Jadi pengen ngasih tahu lah bahwa reggae ini kemana aja berteman gitu. Bisa ke hip hop, bisa ke kultur, ke ini iya, ke tradisional kita juga bisa. Jadi itu. ada nggak lagu-lagu almarhum yang belum sempat dinyanyikan, mungkin sempat buka referensi almarhum yang ingin sebetulnya ditangkap dan berupaya untuk menyanyikan di single-single berikutnya? Belum sih, belum ada.